Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi permasalahannya. Jadi di sisa-sisa umur, insya Allah yang 12 rakaat tadi itu sangat memungkinkan Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkannya supaya dibangunkan istana di surga. Kemudian lagi kita tambahkan apalagi amalan yang bisa dibangunkan istana di surga, yaitu ridho jika ada salah seorang anaknya meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang Allah itu sayang pada hambanya, tapi bentuk sayangnya itu tidak selamanya yang indah bagi kita. Dalam sebuah riwayat, Allah perintahkan malaikat untuk mencabut anak seorang hamba. Dicabut tuh nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat, hal qabatun samrata fuadih, apakah yang kamu cabut itu adalah anak kesayangannya? Dijawab oleh malaikat, na'am, iya ya Rabb. Kemudian, maza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku di saat anaknya itu dicabut? Malaikat tadi mengabarkan, hamidaka wastarja'a, hambamu senantiasa memujimu dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita jika ditimpa sebuah musibah, anak kesayangan kita, anak tercinta kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa perintah Allah kepada malaikat? Ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga, wasamuhu bi baitil hamdi, dan berikan nama untuk rumah hambaku itu dengan rumah pujian. Jadi di istananya itu atau rumahnya itu dikatakan baitul hamdi, rumah pujian. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham, memang Allah itu tidak mau diduakan. Kadang orang yang kita sayangi, yang kita cintai ini, kalau kita berlebihan mencintai, justru Allah akan mengambilnya. Jadi bapak-bapak jangan terlalu cinta sama ibunya. Kenapa Pak? Hati-hati. Nanti kalau terlalu cinta duluan ibunya nanti kan. Ibu-ibunya juga demikian, jangan terlalu sayang banget begitu kan. Kalau terlalu sayang banget gitu ya, bahaya juga nanti. Karena saya amati suami istri itu, kalau ditinggal mati salah satunya terlalu cinta, itu shocknya banget, dropnya parah, begitu ya. Sampai untuk move on itu lama, ke masjid aja lama betul. Padahal bapak-bapak itu dalam pembahasan fikih nggak ada masa iddah Pak, nggak ada masa berkabung kecuali hanya 3 hari saja. Cuman kalau ibu-ibunya, memang dalam Islam kalau suaminya meninggal dunia ada masa berkabung, dan itu wajib dilakukan istri selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu nggak boleh selama 4 bulan 10 hari ini dandan, nggak boleh. Bahkan keluar rumah juga kalau bisa nggak usah selama 4 bulan 10 hari. Apalagi menampakkan diri supaya dilamar, nggak boleh. Begitu ya. Dan bapak-bapaknya mentang-mentang yang meninggal ini istrinya cantik Pak, nggak boleh selama 4 bulan 10 hari itu secara jelas dan lugas menyampaikan nggak usah bersedih Adin, nggak usah bersedih Adinda. Begitu. Saya siap melanjutkan estafet perjuangan suamimu. Wah, itu nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Kalau sindiran boleh, sindiran itu nggak jelas, nggak terlalu jelas dengan bahasa wanita sepertimu bagus kalau punya anak banyak mah gitu. Itu kan nggak langsung begitu boleh. Nah artinya dalam masa-masa yang seperti ini itu perempuan boleh, seorang wanita boleh berkabung begitu ya. Nah berkabung pun juga jangan berkelanjutan, karena hakikatnya Allah sedang menyediakan pahala yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dulu hamil keguguran, apa keutamaannya? Nabi bersabda, inna siqata la yajuru ummah, sesungguhnya bayi yang keguguran itu akan menarik ibunya
dalam riwayat yang lain akan menarik bapaknya dengan tali pusarnya, ditarik masuk ke dalam surga. Jadi yang dulu pernah keguguran, anak ibu sudah menunggu di pintu surga, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita yang pernah ditinggal mati duluan oleh anak-anak kita hari ini hidup dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diasuh oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi menjelaskan, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, atau dalam riwayat lain 2 orang anaknya, maka cukup 3 anak atau 2 anak yang meninggal duluan ini menjadi perisai kita dari panasnya api neraka. Itu tabungan kita, Bapak Ibu sekalian. Memang kadang di balik musibah itu Allah siapkan pahala yang sangat besar, tapi yang berat adalah sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang dicabut bukan yang jelek. Yang dicabut itu anak yang baru imut-imut, bagus, enggak sebagaimana ini. Ya Allah ya Rabbi, tahu-tahu naik ke lantai 2, megang setrum, ada tiang dia pegang, meninggal berdiri. Itu ada anak kawan itu. Ustadz, padahal sayangnya saya, cintanya saya enggak kayak kakak-kakaknya, malah ini sudah diambil duluan. Tapi ingat, ketika Allah ambil nyawa seorang anak kita, berarti Allah sedang siapkan istana untuk kita di surga. Mudah-mudahan bermanfaat.